Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Yola dalam pelajaran matematika. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar materi baru ya, karena materi tentang bab 5 itu sebenarnya sudah selesai. Nah, tapi kemarin sebelum kita memulai materi baru ini, kita sudah refleksi ya, apa yang Ibu sudah baca sebagian dari kalian, apa yang sudah kalian lalui, apa yang kalian rasakan, dan masukan-masukan dari kalian. Jadi semoga nanti kita sama-sama memperbaiki dan jadi lebih baik lagi. Nah, jadi ini sistem pembelajarannya baru ya. Ibu juga bikin video buat kalian. Semoga dengan video ini kalian lebih paham, lebih bisa mengulang-ulang materinya, dan juga lebih efektif untuk kalian. Jadi kalian juga hemat kuota. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama. Kita akan belajar tentang bab 6. Bab 6 tentang aritmatika sosial. Jadi, Ibu kasih gambaran dulu sedikit mengenai aritmatika sosial. Aritmatika sosial ini adalah bab yang sangat dekat dengan kalian. Maksudnya apa sih? Bab ini adalah seperti bab mengenai kehidupan sehari-hari dalam bermatematika ya. Jadi pasti kalian insya Allah mudah untuk paham jika kalian benar-benar memperhatikan ya. Dan juga permasalahan-permasalahan atau soal-soal dari aritmatika sosial ini lebih ke permasalahan-permasalahan kehidupan sehari-hari. Jadi pasti kalian akan familiar dan mudah deh memahaminya insya Allah ya. Nah, jadi ini soal-soal tipe soal di aritmatika sosial ini lebih ke soal cerita. Jadi untuk memahami soal cerita, tips dari Ibu adalah baca sampai tuntas, dan nanti ada tips tambahan ya. Pokoknya dibaca dulu sampai paham. Oke? Nanti Ibu kasih tipsnya biar gampang. Nah, ini dia. Pada bab aritmatika sosial ini ada 4 subbab ya. Yaitu pertama tentang untung rugi, pajak diskon, bunga tunggal, bruto neto tara. Tapi sekarang kita akan lebih fokus ke untung rugi. Jadi kita akan memahami konsep keuntungan, kerugian, harga jual, dan harga beli. Pasti kalian sudah sangat familiar ya dengan kata-kata ini kan ya. Oke. Ya. Jadi dalam bab 1 nih, subbab 1 ini kita akan memahami konsep untung, rugi, harga jual, dan harga beli. Insya Allah akan mudah ya. Nah, sebelum kita lebih jauh, Ibu pengen mengenalkan konsep dulu nih agar pemahaman kita sama mengenai kata-kata ini. Sebenarnya kata-kata ini kalian pasti sudah paham ya apa maksudnya, apa artinya. Tapi kita samakan dulu pemahaman kita agar nantinya tidak salah persepsi. Nah, jadi kalau misalnya ini ada harga penjualan, harga pembelian, untung dan rugi ya. Kalau misalnya harga penjualan nih, apa sih harga penjualan? Misalnya nih ya, Ibu kasih gambaran. Misalnya kamu pengen jual stabilo nih. Kamu jual stabilo harganya 5.000. Nah, berarti harga penjualannya adalah 5.000. Harga penjualan adalah harga yang kamu tentukan untuk mendapatkan suatu barang ya kan? Jadi harga yang kamu tentukan untuk mendapatkan suatu barang itu adalah harga penjualan ya, harga penjualan. Nah, harga penjualan ini misalnya bisa jadi kamu misalnya beli dulu nih stabilonya di toko AA. Harganya 4.000, terus kamu jual kembali harganya 5.000. Jadi harga penjualannya itu tetap harga yang kamu tentukan dari harga pembelian awal kan ya. Jadi harga penjualan itu harga yang kamu tentukan agar orang itu membayar ke kamu dan kamu mendapatkan uang itu kan. Nah, jadi di sini harga penjualan Ibu singkat HJ ya. Harga penjualan biasanya kalau kamu jual itu kan stabilo, kamu pengen mendapatkan untung ya. Berarti harga beli HB ditambah untung. Biasanya harga jual gitu ya. Kayak kamu beli kan di toko A 4.000, terus kamu jual 5.000, berarti kamu mendapatkan untung. Untungnya berapa? 1.000. Jadi 4.000 ditambah keuntungannya 1.000, jadi 5.000. Nah, harga penjualan. Atau bisa jadi kamu rugi kan dalam menjual itu. Misalnya jual apa? Jual
jual baju gitu ya. Jual baju harganya 50.000 gitu. Tadinya belinya harganya 60.000 karena saya nggak suka dan mungkin udah ada yang udah ada yang sobek dikit gitu. Jadinya harganya 50.000. Jadi bisa jadi harga jual itu adalah harga beli dikurangin rugi. Jadi kerugian yang kamu dapatkan. Tadi gimana kalau baju? Kalau bajunya harganya dijual 50.000, harga belinya kan 60.000. Kamu jual 50.000, kamu rugi 10.000. Nah, jadi bisa jadi harga jual itu juga mengalami kerugian. Jadi harga penjualan itu juga adalah sebagai uang yang kita dapatkan kan. Uang yang kita dapat sebagai penjual ya. Oke. Nah, sekarang harga pembelian. Harga pembelian apa? Harga yang ditentukan agar kita mendapatkan suatu barang, ya kan? Harga pembelian, harga yang ditentukan untuk kita mendapatkan suatu barang atau harga yang uang yang harus kita keluarkan ya. Uang yang keluar. Oke. Uang yang harus kita keluarkan untuk mendapat suatu barang. Nah, bisa jadi ini disebut juga adalah modal gitu. Misalnya kalau kamu mau jualan lagi gitu kan. Nah, harga pembeliannya misalnya harga pembelian buku gitu. Kamu pengen jual buku lagi nih. Kamu beli buku itu harganya 3.000. Terus kamu jual harga 5.000. Berarti modalnya itu 3.000 kan, yaitu harga pembelian kamu gitu, modal kamu untuk membeli buku itu. Tapi kamu dapat keuntungan 2.000 karena kamu jual harganya 5.000. Bisa nggak kamu jual 3.000? Bisa. Berarti kamu balik modal ya kan ya. Kalau nggak dapat untung atau nggak dapat rugi, jadi harga jual sama dengan harga beli, ya berarti kamu nggak dapat untung, nggak dapat rugi juga, tapi balik modal ya. Nah, sekarang untung. Kalau untung gimana ya? Untung adalah uang tambahan yang kamu peroleh dari harga penjualan ya. Nah, untung ini berarti harga belinya itu lebih kecil, atau di sini Ibu tulis harga jualnya lebih besar dibanding harga beli ya. Harga jualnya lebih besar dibanding harga beli. Jadi untuk mencari untung itu bisa harga jualnya dikurangin harga beli. Misalnya harga jualnya 5.000, kamu beli 4.000, kamu dapat untung 1.000 kan ya. Nah, sekarang rugi. Kalau rugi gimana ya? Rugi kebalikannya dari untung ya. Berarti harga belinya yang lebih besar dibandingkan harga jual. Jadi kalau rugi itu harga beli dikurang harga jual. Misalnya kamu belinya harganya HP nih, beli harga 1 juta, kamu jual 500.000 karena udah jelek gitu. Berarti kamu rugi 500.000 gitu ya. Paham ya? Harga penjualan itu uang yang kita dapat, harga pembelian itu bisa jadi modal kita. Untung itu berarti harga jualnya lebih besar dibandingkan harga beli. Rugi, harga beli lebih besar dibandingkan harga jual. Nah, untuk lebih paham, kita akan langsung ke soal nih, ke contoh soal atau contoh permasalahan pada materi ini ya. Nah, ini ada masalah ya, ada masalah 1. Pak Subur seorang penjual bubur ayam. Ini Ibu highlight ya, pakai warna kuning. Pak Subur adalah seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Nah, biasanya itu soal-soal cerita atau masalah-masalah pada materi ini itu tuh banyak banget basa-basinya. Jadi, ini Ibu kasih tips, baca dulu semua ya. Pertama, baca dulu semua. Terus, seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan 1 juta. Nah, yang penting-penting kalian highlight atau kalian tandain gitu ya, garis bawahin dan lain-lain. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam, dijual dengan harga 10.000 per porsi ya. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual
110 porsi bubur ayam. Nah, ini ditanyakan bagaimana kondisi penjualan Pak Subur. Maksudnya apa sih? Maksudnya apakah dia mengalami kerugian atau kerugian atau keuntungan. Tapi kayaknya ini salah deh. Harusnya ini bukan 110 ya. 90 porsi bubur ayam. Oke ya. Kita coba. Setelah kita baca semuanya dan kita garis bawahi informasi yang penting, Ibu kasih tips lagi. Yang pertama adalah ditulis, diketahuinya apa. Karena kan ini kan masih dalam bentuk cerita ya. Agar lebih mudah kita nanti menyelesaikannya, kita tulis informasi yang pentingnya. Nah, yang ini uang Pak Subur untuk beli bahan baku itu berarti modal ya. Modalnya berapa? 1 juta. Ya, 1 juta. Terus 130 porsi ya. Terus harga jualnya ya kan, harga jualnya 10.000 per porsi ya kan. Terus hari itu dia menjual 90 porsi. Bagaimana? Apakah dia untung atau rugi? Ingat, kalau untung berarti uang yang dia dapatkan itu lebih besar dibandingkan modal kan. Kalau rugi berarti uang yang dia dapatkan lebih kecil dibandingkan modal. Ditulis deh, ditanya untung atau rugi. Jadi kita harus membuktikan nih apakah Pak Subur ini untung atau rugi. Jadi yang pertama itu kita cari tahu dulu uang yang didapatkan Pak Subur berapa sih hari itu. Kan dia jual 10.000 per porsi, menjual 90 porsi, berarti uang yang didapatnya berapa? 90 porsi dikali 1000 ya, 10.000 ya per porsinya ya. Jadi berapa? 900.000. Lihat. Uang yang didapat 900.000, modalnya 1 juta. Berarti untung atau rugi? Rugi ya. Rugi, iya benar, rugi. Jadi modal lebih besar dibandingkan apa? Harga jual. Harga jualnya dia cuma dapat 900.000. Jadi rugi. Nah, jadi rugi ya. Jadi rugi. Paham ya? Gampang kan? Masih seperti ini masih mudah ya. Kalau misalnya tidak mengerti, diulang lagi. Nah, ini ya tips dari Ibu ya. Ditulis dulu, diketahuinya, ditanyanya, sama ini solusinya kan. Oke, jadi biar mempermudah kalian dalam mengerjakan soal. Oke, next kita ke masalah 2. Nah, di sini ada masalah lagi nih. Pak Sardi seorang pedagang buah jeruk. Pada saat panen besar, buah jeruk di Brastagi, itu nama kota ya, Pak Sardi membeli 5 keranjang jeruk dengan harga keseluruhan 1.250.000. Tiap keranjang berisi 10 kg buah. Biaya transportasinya 250. Agar penjualan jeruknya tidak rugi, nah Pak Sardi akan menetapkan harga jual 1 kilo jeruk. Jadi dia jualnya per 1 kilo. Ya, tapi dia kesulitan untuk menetapkan harga ya. Namun anaknya mengusulkan untuk menjual 1 kilo jeruk dengan harga 27.000. Bagaimana kondisi penjualan buahnya? Gimana ya? Nah, gampang lagi. Ditulis dulu deh. Diketahuinya apa? Bentar. Diketahuinya okay. Diketahuinya 5 keranjang jeruk, 5 keranjang ya, ini ya. 5 keranjang itu 1.250.000. Nah,
masing satu keranjang itu 10 kilo ya kan ya, 10 kilo. Biaya transportasi Rp250.000 ya. Agar tidak rugi, harga jual yang ditetapkannya berapa sama Pak Sardi? 1 kilo gini aja, 27.000 per kilo ya. Ditanya untung atau rugi. Nah, kita cari tahu dulu modalnya berapa ya. Nih modalnya dia apa aja sih? Dia beli 5 keranjang 1.250.000 ya kan? Berarti 1.250, terus tambah biaya transportasi 250 ditambah 250. Berarti berapa? 1.500.000 ya. Berarti modal dia adalah 1.500.000. Untuk beli berapa keranjang? 5 keranjang yang isinya satu keranjangnya 10 kilo. Berarti kita cari tahu dulu berapa kilo keseluruhan ya. Dalam 1.500.000 ini Pak Sardi itu bisa beli berapa kilo keseluruhan. Berarti 5 keranjang kan satu keranjang 10 kilo. Berarti 5 keranjang dikali 10 kilo. 50 kilo. Jadi 1.500.000 ini ya itu bisa beli 50 kilo jeruk gitu. Nah, kira-kira kalau dijual 27.000 per kilo rugi atau enggak ya? Jadi gimana? Ini kan masih ini ya modal ya. Kita tulis harga jual. Harga jualnya gimana? Ya udah 27.000 dikali 50 kan 50 kilo kan, 27.000 kan per kilo dikali 50 kilo total Pak Sardi belinya, belanjanya, modalnya. Berarti berapa tuh? Ayo 27 dikali 5, 27.000 dikali 50, 1.350. Berarti untung atau rugi nih? Rugi ya, berarti rugi. Karena apa? Karena harga jualnya atau uang yang didapatkan lebih kecil dibandingkan harga beli ya. 1.500.000 modalnya, dapatnya 1.350. Paham ya? Masih gampang. Kalau kurang paham diulangin lagi videonya. Sekarang kita ke masalah 3 nih. Ada masalah 3. Masalah 3 ini tentang ibu membeli 4 rak telur dengan harga telur 35.000 tiap rak. Tiap rak berisi 25 telur. Kemudian ibu menjual kembali dan setiap satu butir telur mendapat keuntungan 500. Berapa harga jual telur seluruhnya? Maksudnya harga jual apa? Harga yang uang yang dia dapatkan ya. Semuanya kan ya. Tulis lagi. Diketahuinya 4 rak berapa? 35. 4 rak telur dengan harga telur 35.000 tiap rak. Kalau satu raknya itu 35.000. Berarti kalau 4 rak berapa? Ya 4 dikali 35.000 ya kan ya, berapa tuh? 140.000. Di sini tiap rak berisi 25 butir telur. Berarti satu rak itu kan berisi 25 butir ya. Kalau 4 rak berarti 4 rak itu sama dengan berapa? 4 dikali 25 butir. Berapa tuh? 100 butir. Berarti dengan harga 140.000 bisa dapat 100 butir totalnya ya. Kemudian ibu menjual kembali setiap satu butir telur mendapatkan keuntungan 500. Jadi dijual kembali dengan untung ya. Untungnya berapa? Untungnya 500. Berapa harga jual telur seluruhnya? Gimana?
gampang ya. Kita cari tahu dulu harga per 1 butir. Tadi kan 140 itu dapat 100 butir. Nah, kalau 1 butir berapa nih? Jadi ditanya apa tadi? Ditanyanya harga jual. Oke, solusi nih. Solusinya gimana? Kita cari tahu dulu harga 1 butirnya. Tadi kan 140.000 itu dapat 100 butir ya. Berarti berapa? Gimana? 1 butirnya 140.000 dibagi 100. Berapa tuh? Coret ya, 2. Coret, jebret. Sisa 1.400. Berarti 1 butirnya adalah 1.400. Nah, dia mendapatkan keuntungan 500 setiap butir telur. Berarti harga jualnya berapa? Kalau misalnya mendapatkan keuntungan 500, berarti harga jualnya adalah harga beli ditambah untung, atau sama dengan berapa? 1.400 ditambah 500. Berarti dia jualnya 1.900 per apa? Per telur ya, per 1 butir telur. Jadi harganya 1.900. Nah, berapa harga jual telur seluruhnya? Ini kan masih dalam 1 telur ya. Nah, berarti kalau seluruhnya berapa? Ya udah, harga jual seluruhnya tuh sama dengan 1.900 dikali berapa butir semuanya adanya? 100 butir, sama dengan berapa? 190.000 ya. Jadi 190.000. Jadi dia untung berapa? Tadinya beli 140.000, dijual 190.000 semuanya. Untung 50.000 ya semuanya ya. Paham ya? Nih, gampang kan? Oke, kalau gitu kita next lagi ke masalah 4. Di masalah 4 nih, Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.400.000. Tentukan persentase keuntungan.